Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, upaya pelestarian budaya, yang kedua, sikap dalam keragaman, dan yang terakhir kita akan belajar undangan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Perhatikanlah gambar di samping. Dapatkah kamu menjelaskan makna gambar tersebut? Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mempelajari budaya daerahmu? Mengapa kamu perlu mempelajarinya? Ya, sebuah masyarakat memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama, lalu lakukanlah kegiatan berikutnya. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Beda Budaya Tetap Saudara. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain. Selain lagu daerah, kita juga bisa mempelajari tarian dari daerah dan suku lain. Di berbagai tempat telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah dan suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari daerah dan suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya dalam masyarakat. Mengembangkan budaya daerah sendiri. Berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul rasa mencintai. Pada akhirnya akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Pahamilah bacaan Beda Budaya Tetap Saudara. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut. Ya, cara melestarikan budaya bangsa yang pertama, mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Dan yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri.
Cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian selain memperkenalkan kepada masyarakat umum, juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Seperti apa yang dilakukan oleh siswa-siswi pada bacaan berikut. Siswa SD Juara Pekanbaru persembahkan pentas seni. Pentas seni merupakan kegiatan untuk menumbuhkan percaya diri tampil di depan teman-teman, guru, dan masyarakat umum. Juga untuk menumbuhkan kreativitas dalam berkarya dan berkesenian. Melatih kekompakan serta menumbuhkan rasa ingin tahu bagi teman-teman yang lain. Demikian halnya dengan yang dilaksanakan oleh SD Juara Pekanbaru. Kegiatan pentas seni dimulai dengan penampilan tari persembahan dari siswa kelas 4 dan diiringi oleh musik dan lagu bermain layang-layang. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Pramuka. Lalu penampilan lagu-lagu keagamaan persembahan dari siswa kelas 3. Para siswa, guru, dan penonton sangat senang dan bersemangat. Berharap kegiatan ini terus diadakan bahkan juga ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Tujuannya agar budaya bangsa kita tetap lestari. Pada saat merencanakan sebuah acara seperti pentas seni, biasanya kamu juga membuat daftar pihak-pihak yang perlu diundang untuk menghadirinya. Oleh karena itu, kamu perlu membuat surat undangan. Dengan menggunakan tempat yang tersedia di bawah ini, buatlah sebuah surat undangan resmi untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang diadakan di sekolahmu. Ya, contohnya SMA Negeri 1 Jakarta, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1 Jakarta. Nomor telepon 0216503333. Jakarta, 25 Februari 2018, nomor 002-SMA-N1 Jakarta, _09-2018. Perihal undangan, yang terhormat orang tua atau wali murid kelas 12 SMA Negeri 1 Jakarta. Dengan hormat. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan para siswa-siswi SMA N1 Jakarta khusus kelas 12, maka melalui surat ini kami selaku lembaga pendidikan sekolah membahas studio yang diadakan untuk siswa-siswi kelas IPA di luar sekolah. Pentas seni dan musik ini akan kami laksanakan pada hari tanggal Minggu 12 Juli 2011. Waktu pelaksanaan pukul 9 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Tempat pelaksanaan lapangan basket dan aula SMU Negeri 12 Jakarta. Peserta acara perwakilan masing-masing kelas. Pelaksanaan acara dibuka dengan tarian daerah, dilanjutkan dengan parade pakaian adat daerah, dan ditutup dengan festival band dengan bintang tamu Segidok. Melalui surat yang menyertai kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala SMA Negeri 1 Jakarta, Rahmat Jazuli Eskom. Perilaku di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu, bagaimana caramu bersikap? Ya, menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Menolong teman tanpa membedakannya. Wujud nyata sikap saling menolong teman dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan lain-lain.
menumbuhkan semangat persaudaraan. Bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai tidak ada untungnya. Perlakukan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pramuka. Bersama dengan teman sebangkumu, jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang lengkap dan jelas. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikan contoh yang mencerminkan Kebhinneka Tunggal Ikaan di daerah tempat tinggalmu. Ya, jawabannya tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, atau golongan. Menghargai perbedaan dalam segala hal dan tidak memaksakan kehendak atas pendapat kita agar orang lain mengikuti agama kita. Selanjutnya, keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bagaimanakah caramu turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, jawabannya menghargai adanya perbedaan, tidak mengejek suku ataupun ras lain, dan menghormati orang yang sedang beribadah sesuai kepercayaannya. Perbedaan merupakan hal yang biasa yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah, kita harus menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Tuliskan 3 contoh perilaku yang dapat kamu lakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Jawabannya, yang pertama saling tolong-menolong dan menghargai antar satu sama lain. Yang kedua, menghormati budaya lain. Yang ketiga, tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan tidak meremehkan suku lain. Kamu telah mempelajari keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kamu tentu menyadari bahwa keragaman merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Contohnya, setiap temanmu memiliki latar belakang yang berbeda denganmu. Meskipun memiliki sejumlah perbedaan, persahabatan dengan teman tetap bisa terjalin, bukan? Dalam pergaulan, sudah selayaknya kita mengedepankan sikap saling menghormati dan toleransi. Lalu, bagaimanakah caramu menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Kamu tentu pernah mengamalkan sikap dan perilaku yang mencerminkan keragaman di bawah ini. Namun, jika belum pernah mengamalkan, kamu bisa segera mengamalkannya. Ya, perilaku di lingkungan sekolah. Disajikan tabel, ada nomor, contoh sikap, pengalaman, diisi sudah atau belum, nanti dicentang, dan yang terakhir, bukti atau alasan. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Ya, dicentang sudah. Buktinya, saat musyawarah di kelas, semua pendapat ditampung dan dipilih yang terbaik. Yang kedua, bersahabat dengan teman yang berkebutuhan khusus. Dicentang sudah. Bukti di sekolah berteman dengan siapa saja, baik anak yang normal maupun berkebutuhan khusus. Yang ketiga, menolong teman yang kekurangan. Pengalamannya sudah dicentang. Buktinya, saat teman sedang membutuhkan bantuan, semua siap membantu. Yang keempat, mendukung hobi teman meskipun berbeda dengan hobimu. Pengalamannya sudah dicentang. Buktinya, saat teman berlatih voli, kita memberikan semangat walaupun tidak senang dengan olahraga tersebut. Yang kelima, menghormati asal-usul teman. Pengalamannya sudah dicentang. Buktinya, tidak menertawakan gaya berbicara teman yang berasal dari Jawa Barat saat mengucapkan huruf F. Yang keenam, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Pengalaman sudah dicentang. Buktinya, semua siswa di sekolah adalah teman walaupun mungkin mereka beda agama. Yang ketujuh, menghormati tradisi yang dianut teman. Centangnya sudah. Alasan ketika teman melaksanakan upacara tradisi, kita hadir untuk menghargainya.
Yang kedelapan, mempelajari kesenian dari daerah lain. Pengalamannya sudah dicentang. Alasannya, ikut menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Yang kesembilan, menghormati bahasa daerah dari suku bangsa lain. Pengalaman sudah dicentang. Buktinya, ikut mempelajari bahasa daerah siswa yang berasal dari daerah lain. Yang ke-10, tidak membedakan teman berdasarkan kaya atau miskin. Pengalaman sudah dicentang. Buktinya, berteman dengan siapa saja di lingkungan baik dia kaya atau miskin. Yang ke-11, menjenguk teman yang sakit. Pengalaman sudah dicentang. Buktinya, saat teman sakit bersama teman satu kelas menjenguk ke rumahnya. Yang ke-12, menghargai perilaku teman meskipun berbeda dengan perilakumu. Pengalamannya sudah dicentang. Buktinya, mengizinkan teman melaksanakan ibadah sesuai agamanya saat belajar kelompok. Yang ke-13, menyaksikan pertunjukan kesenian dari daerah lain. Pengalamannya sudah dicentang. Buktinya, hadir dan menyaksikan pertunjukan tari jaipong di lingkungan rumah. Yang ke-14, mempelajari lagu tradisional. Pengalamannya sudah dicentang. Buktinya, menyanyikan lagu Gek Kepriye dari Jawa Tengah. Yang ke-15, menyaksikan upacara adat dari daerah lain. Pengalamannya sudah dicentang. Bukti, menyaksikan upacara adat kelahiran suku Jawa. Nah, coba renungkan, saya berikrar. 1. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung kepada manusia lain. Karena itu, saya berjanji saling mengasihi dan menyayangi. Dengan demikian, saya dapat bekerja sama dengan orang lain. 2. Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dan budaya. Saya berjanji untuk menghargai suku bangsa dan budaya lain dengan cara mempelajarinya. Yang ketiga, prinsip keadilan sosial dan kerja keras perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya berjanji bersikap adil dan bekerja keras dengan cara giat belajar untuk mengisi kemerdekaan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.